Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu di pagi yang indah ini itulah yang menjadi jawaban Tuhan untuk segala permasalahan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami menikmati berkat Tuhan ini melalui firman-Mu, agar kami tetap setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam Kristus Yesus ada istilah pintar berteori namun gagal di dalam praktek. Tentunya pernyataan ini mungkin juga mengena di dalam kehidupan kita. Kita pandai berteori, kita pandai mengungkapkan pendapat, tetapi ketika diminta untuk mewujud nyatakannya, terkadang tunggu dulu Omong Pendeta, tunggu dulu, masih ada yang harus saya kerjakan. Nanti itu masih ada waktunya. Itulah berbagai contoh alasan kita pandai menasehati, tetapi kita gagal untuk menyatakan nasihat itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ini juga yang menjadi ilustrasi Tuhan Yesus bagaimana iman seseorang. Digambarkan di sana seperti kita sedang membangun sebuah rumah. Digambarkan di sini seperti kita juga mendengarkan firman Tuhan. Apa respon kita? Ketika firman itu telah diberitakan, apa yang menjadi respon kita? Digambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Inilah iman kita sekarang ini. Demikian juga digambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan namun tidak melakukannya. Bagaikan membangun rumah di atas sebuah pasir. Kenapa demikian? Karena terkadang hidup kita ini kita tidak mengerti alur dari sebuah kehidupan. Yang kita percayai Tuhan menyertai dan memberkati kita. Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi ketika muncul persoalan, muncul pergumulan, muncul penderitaan, justru kita menyalahkan Tuhan. Tetapi justru inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Bagaikan ketika kita mendirikan sebuah bangunan rumah. Tuhan meminta kita itu untuk juga lebih dahulu mempersiapkan pondasi, batu yang siap untuk menopang berbagai pergumulan kita. Apa batu landasannya? Tentunya landasannya adalah firman Tuhan. Yang senantiasa yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, jangan lupakan kebaikan Tuhan itu. Baca terus firman Tuhan itu. Kenapa demikian? Karena melalui firman Tuhan itulah Tuhan menyapa kita dan Tuhan juga menjawab berbagai pergumulan hidup kita. Dan Tuhan juga ingin mengajari kita untuk tetap setia, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap beralaskan melalui firman itu. Itulah yang menjadi kekuatan kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, setelah kita mendengar, mari kita perbuat. Setelah kita mendengar, mari kita lakukan. Setelah kita mendengar firman Tuhan itu, mari kita hidupi firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi jawaban untuk segala kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah membuka hati dan pemikiran kami. Bagaimana hidup kami adalah
hidup yang penuh dengan pertolongan yang dari Tuhan. Oleh karena Tuhan, biarlah landasan iman percaya kami adalah kami tetap setia membaca firman-Mu dan kami senantiasa melakukan firman-Mu, dan kami juga mau menghidupinya di dalam perkataan dan perbuatan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan masing-masing. Berkati anak-anak kami. Berkati pekerjaan dan usaha kami. Berkati kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan ketika mereka terbaring sakit. Ketika mereka juga mendapatkan pergumulan, permasalahan ataupun ketakutan oleh karena ragam peristiwa di tengah-tengah dunia ini. Biarlah mereka tetap melihat terang yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Landasi hidupmu ini melalui firman Tuhan yang senantiasa kita baca setiap harinya, agar itulah ia menjadi kekuatan kita dan jawaban Tuhan untuk pergumulan, penderitaan, permasalahan hidup kita.